Shalom. Berbicara mengenai iman Kristen tentu tidak terlepas dari pembicaraan tentang Tritunggal. Bahkan, banyak juga orang yang sudah percaya Tuhan Yesus, namun masih bingung dengan istilah Tritunggal ini. Tidak heran pembahasan tentang Tritunggal menjadi salah satu bahan yang paling banyak dipakai untuk mencela kekristenan. Orang Kristen dianggap menyembah 3 Tuhan. Pertama-tama, saya ingin meluruskan, orang Kristen menyembah Allah yang Esa. Dari awal Alkitab sampai akhir Alkitab, dari zaman Musa sampai zaman para rasul di Alkitab selalu menuliskan bahwa Allah itu Esa. Tidak percaya? Ayo kita cek ayatnya di dalam Alkitab. Musa berkata di kitab Ulangan 6 ayat 4, "Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa." Di zaman para nabi, Nabi Maleakhi berkata di Maleakhi 2 ayat 15, "Bukankah Allah yang Esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu, dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya." Yesus juga berkata hal yang sama, misalnya di Injil Markus 12 ayat 29. Jawab Yesus, "Dokumen terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa." Di Injil Yohanes 5 ayat 44 juga tertulis, "Bagaimanakah kamu dapat percaya, kamu yang menerima hormat seorang dari yang lain, dan yang tidak mencari hormat yang datang dari Allah yang Esa?" Bahkan Paulus, yang sering difitnah sudah menyesatkan ajaran Yesus dan ajaran kekristenan, juga berkata hal yang serupa, berulang kali malahan. Coba cek di 1 Korintus 8 ayat 4, tentang hal makan daging persembahan berhala kita tahu, tidak ada berhala di dunia dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang Esa. Cek juga di 1 Timotius 1 ayat 17, hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak tampak, yang Esa. Amin. Hal yang sama juga dituliskan di 1 Timotius 2 ayat 5, karena Allah itu Esa, dan Esa pula Dia yang menjadikan perantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Ya, jadi jelas sekali kan, kalau sebenarnya Alkitab sangat konsisten bilang kalau Allah itu Esa. Namun, Esa yang dimaksud dalam Alkitab bukanlah Tauhid, namun Tritunggal. Di dalam Perjanjian Lama, Allah dalam bahasa aslinya adalah Elohim. Elohim berasal dari bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani sangat jelas dalam menyebutkan jika suatu objek adalah tunggal, dua, atau jamak. Elohim dalam bahasa aslinya disebutkan dalam bentuk jamak, yang artinya lebih dari 2. Jadi, apakah Allah ada banyak? Jawabannya adalah tentu tidak. Kembali lagi ke penjelasan sebelumnya, Alkitab sangat konsisten berkata bahwa Allah adalah Esa. Jadi kenapa Elohim yang adalah Allah yang Esa dituliskan dalam bentuk jamak? Jawabannya ada di diagram ini. Diagram ini adalah diagram yang sering dipakai dalam menjelaskan Allah Tritunggal. Di dalam diagram ini disebutkan bahwa Allah Bapa, Anak atau Yesus Kristus, dan Roh Kudus adalah pribadi yang berbeda. Namun ketiganya adalah Allah yang Esa. Allah yang Esa berarti Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah satu. Penjelasan ini memang sungguh membingungkan dan mungkin banyak orang bertanya-tanya di mana dasar Alkitab tentang hal ini. Langsung saja kita buka di 1 Yohanes 5 ayat 7. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Sebenarnya sangat jelas ya di ayat ini. Tapi banyak sekali yang menyerang dan meragukan keaslian dari ayat ini. Jadi ayo kita belajar sedikit tentang sejarah Alkitab ya. Dari abad ke-1, teks Alkitab Perjanjian Baru yang diakui adalah teks Textus Receptus. Selama berabad-abad, teks inilah yang disalin dan dijaga keasliannya oleh gereja. Dari periode menulis di papirus dari abad 1 sampai abad ke-4, tulisan ansial, tulisan minuskul, sampai mesin cetak ditemukan di abad ke-15, bahkan sampai saat ini. Singkat cerita, muncullah naskah Westcott dan Hort pada tahun 1881 yang ditemukan di tong sampah karena salah kopi. Ngomong-ngomong, jika suatu naskah berakhir di tong sampah, biasanya naskah tersebut adalah naskah yang salah kopi. 2 profesor yang menemukan naskah yang salah kopi ini mengklaim bahwa Textus Receptus salah. Logika yang mereka pakai adalah karena naskah salah kopi ini lebih sedikit, jadi yang Textus Receptus itu sudah ditambahkan. Logikanya aneh sekali kan? Bagaimana mungkin teks yang sudah ada sejak abad ke-1 ini menjadi teks yang salah, sedangkan teks yang ditemukan di tong sampah adalah teks yang benar hanya karena lebih sedikit? Ngomong-ngomong lagi, 2 profesor ini salah satunya adalah penyembah setan, dan satunya lagi adalah pemuja Bunda Maria. Pemuja Bunda Maria bukan Katolik ya, karena Katolik hanya menghormati Bunda Maria. Banyak sekali teks yang diubah bahkan dihilangkan dari teks aslinya Textus Receptus. Tujuannya satu, untuk melemahkan doktrin Kristen. Iya benar, di naskah Westcott dan Hort tidak ada kata-kata di dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Jadi jelaskan dasar firmannya dan jelaskan kalau ternyata firman itu adalah firman yang asli. Sekarang saya akan mencoba untuk menjelaskan tentang Allah Bapa,
Yesus Kristus, dan Roh Kudus satu persatu. Yang pertama adalah Allah Bapa. Namun sepertinya ini tidak perlu dijelaskan lagi karena sepertinya semua sudah setuju bahwa Allah Bapa adalah Allah. Lalu, apakah ada dituliskan bahwa Yesus adalah Allah? Jawabannya tentu saja ada. Misalnya di Injil Yohanes 1 ayat 1 dan 14. Di ayat 1-nya, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ayat 14-nya, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Di dalam Injil Yohanes 10 ayat 30, ditegaskan lagi bahwa Yesus dan Allah Bapa adalah satu. Aku dan Bapa adalah satu. Untuk penjelasan lebih mendalam mengenai ketuhanan Yesus, silakan buka video kita sebelumnya. Klik di sini untuk membuka videonya. Bagaimana dengan Roh Kudus? Sebenarnya jika mau dijelaskan lebih detail, hasilnya akan sangat panjang. Jadi akan saya coba jelaskan secara singkat melalui ayat di dalam Alkitab. Coba kita lihat di Kisah Para Rasul 5 ayat 3 dan 4. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Kita bisa lihat di sini kalau mendustai Roh Kudus disamakan dengan mendustai Allah. Lebih jauh lagi, di Injil Markus 3 ayat 39 dituliskan, tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Sama dengan yang terdapat di Injil Lukas 12 ayat 10, setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan anak manusia, ia akan diampuni. Tapi barang siapa menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Di dalam Alkitab, ada satu dosa yang tidak dapat diampuni, yaitu dosa menghujat Roh Kudus. Kenapa dosa ini tidak dapat diampuni? Jawabannya sederhana, karena jika kita menghujat atau menolak Roh Kudus, itu sama juga dengan kita menolak Allah. Jadi jelas kalau Roh Kudus itu merupakan pribadi Allah itu sendiri. Secara singkat, saya ulang lagi penjelasannya. Allah Bapa adalah Allah, Yesus Kristus adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah. Ketiganya adalah Allah yang Esa, Allah yang satu. Namun, Allah Bapa, Yesus Kristus, dan Roh Kudus adalah pribadi yang berbeda. Ketiga pribadi mempunyai sifat yang sama dan kuasa yang sama, yaitu Maha Tahu, Maha Kuasa, dan Maha Hadir. Banyak yang bilang hal ini tidak masuk akal. Banyak yang bertanya-tanya, apakah Allah punya 3 kepribadian? Banyak juga orang yang berusaha untuk memahaminya dengan berbagai macam analogi. Analogi yang paling sering kita dengar, salah satunya adalah bagaimana seorang anak di lingkungan rumahnya merupakan anak, di sekolah dia merupakan murid, dan di lingkungannya merupakan teman. Analogi ini sama sekali tidak menjelaskan tentang Allah Tritunggal. Pada dasarnya, anak itu adalah satu, hanya mempunyai 3 fungsi. Bapa, Anak, dan Roh Kudus, selain memiliki fungsi yang berbeda, juga merupakan pribadi yang berbeda. Allah Tritunggal bukan merupakan satu Allah dengan 3 fungsi. Ada juga yang menggambarkan Allah Tritunggal seperti air dalam wujud es, cair, dan uap. Hal ini juga sama sekali tidak menggambarkan Allah Tritunggal. Karena Allah Tritunggal bukanlah Allah yang berubah-ubah wujud. Analogi lainnya yang sering digunakan adalah bagaimana manusia terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh, namun tetap satu. Perumpamaan ini juga kurang pas menurut saya karena tubuh, jiwa, dan roh merupakan bagian dari manusia. Bagian dari manusia bukanlah manusia itu seutuhnya. Jika hanya tubuh saja atau jiwa saja atau roh saja, maka bukanlah manusia itu sendiri. Jadi sangat berbeda dengan Allah Tritunggal. Allah Bapa, Yesus Kristus, dan Roh Kudus bukanlah bagian dari Allah. Setiap pribadi adalah Allah itu sendiri. Apakah tambah tidak masuk akal? Ayo coba kita cek di Yesaya 46 ayat 5. Kepada siapakah kamu hendak menyamakan aku, hendak membandingkan dan mengupamakan aku, sehingga kami sama? Ya, kita tahu Allah adalah pribadi yang supranatural. Kita percaya kepada Allah saja sebenarnya tidak masuk akal. Hanya karena kasih karunia oleh iman kita yang dapat membuat kita percaya kepada Allah. Tidak ada satupun hal yang di dunia ini yang dapat menyamai Allah. Inilah mengapa kita menjadi sangat sulit dalam mengerti Allah Tritunggal. Lalu yang jadi pertanyaan adalah, apakah benar-benar tidak ada penjelasan yang masuk akal? Pada bagian ini saya akan mencoba menjelaskan menurut apa yang saya dapatkan dari Tuhan Yesus melalui apa yang saya baca di Alkitab dan apa yang Tuhan Yesus katakan kepada saya. Tuhan memberikan pengertian kepada saya sesuai dengan apa yang bisa saya pahami tentunya. Bisa saja kamu atau orang lain memahami Tritunggal ini dengan cara yang berbeda. Jadi, pada bagian ini jangan didebat ya. Sebenarnya, ada beberapa petunjuk yang Tuhan Yesus berikan di Alkitab. Misalnya seperti yang tertulis di Yohanes 17 ayat 21-24. Ayat 21, supaya mereka semua menjadi satu,
sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Ayat 22, dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Ayat 23, aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku dan bahwa Engkau mengasihi mereka, sama seperti Engkau mengasihi aku. Ayat 24, ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Apakah ada yang mendapatkan sesuatu dari ayat-ayat ini? Coba kita baca juga di 1 Yohanes 4 ayat 8-10. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Jika masih bingung, saya akan mencoba untuk menjelaskan sesingkat mungkin. Jadi, Allah adalah kasih. Allah pada mulanya sebelum dunia dijadikan, ada bersama-sama dengan firman-Nya dan Roh Kudus dalam suatu persekutuan kasih. Kasih Allah adalah kasih yang sempurna, kasih yang mempersatukan secara sempurna juga tentunya. Kesatuan kasih ini tidak dapat kita bayangkan. Namun, begitu sempurnanya kasih Allah ini, yang harusnya adalah 3 menjadi 1. Kembali lagi ke ayat yang ada di Injil Yohanes 17, Yesus ingin agar kita, murid Yesus, menjadi satu seperti Yesus dan Bapa adalah satu. Lebih lanjut dikatakan Yesus memberikan kita kemuliaan, yaitu seperti kemuliaan yang diberikan Allah Bapa kepada Yesus. Apakah kemuliaan ini? Jika kita baca lagi, ternyata kemuliaan ini adalah kasih dari Bapa, kasih yang mempersatukan. Dituliskan juga persekutuan kasih ini sudah ada sebelum dunia dijadikan antara Bapa dan Yesus. Inilah mengapa di dalam Perjanjian Baru seringkali disebutkan bahwa kita adalah satu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yesus ingin kita menjadi satu. Bagaimana kita bisa menjadi satu? Yaitu dengan cara yang dituliskan di Injil Yohanes 13 ayat 35. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Di dalam pernikahan di dalam Alkitab, juga dituliskan bahwa mereka menjadi satu daging. Menjadi satu hanya dapat terjadi jika kita saling mengasihi. Di dalam dunia ini, kita tidak bisa benar-benar memahami hal ini karena kita belum dapat mengasihi dengan sempurna. Jika seseorang dapat mengasihi orang lain secara sempurna, dan orang lain itu juga mengasihinya secara sempurna, tentu orang itu akan merasakan kesatuan dan merasakan bahwa orang yang dia kasihi itu adalah dirinya sendiri. Mungkin cuma ini yang dapat saya jelaskan. Pengetahuan saya terbatas, kata-kata saya juga terbatas. Biarlah Tuhan Yesus sendiri yang menyikapkan hal ini kepada kita semua. Kesimpulannya adalah, jangan pernah malu mengakui Allah Tritunggal. Jika memang pun belum dapat mengerti, imani dulu saja. Jangan lupa baca Alkitab dan terus berdoa agar Tuhan Yesus sendirilah yang menyikapkan kepada kita. Jika ada yang mempertanyakan tentang Allah Tritunggal, jangan pernah ambil pusing dan susah payah menjelaskannya. Jelaskan sesingkat mungkin, seperti yang sudah saya jelaskan di dalam diagram. Jika orang itu tidak dapat menerima, sekali lagi, jangan ambil pusing. Karena hal ini memang hanya dapat dijelaskan dengan iman, bukan dengan logika. Terakhir, jika kamu bingung untuk menjelaskan jika ada yang bertanya, kamu juga bisa share video ini. Dan berdoalah agar mereka yang menonton video ini dapat mengerti mengenai Allah Tritunggal. Terima kasih sudah menonton video penjelasan singkat ini, yang sebenarnya tidak singkat juga sih. Jangan lupa klik like dan share video ini jika merasa video ini bermanfaat. Klik subscribe juga agar tahu jika ada video-video kita yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Bingung? Tanya Alkitab aja.